Kesaksian ex-muslim, Kemas Abu Bakar Masyur Yusuf Roni. Riwayat hidup pemilik kesaksian ini, nama, Kemas Abu Bakar Masyur Yusuf Roni. Tempat tanggal lahir, Palembang, Desember 1946. Riwayat sebelum menjadi Kristen. 1. Ketua Umum SEPMI, Serikat Pelajar Muslimin Indonesia, CAP, Kabupaten Bandung 2. Ketua SEPMI Wilayah Jawa Barat 3. Ketua Lembaga Dakwah SEPMI Pusat 4. Ketua Seksi Pendidikan SYI, Partai Syarikat Islam Indonesia, Cabang Kabupaten Bandung 5. Ketua Seksi Pemuda SYI Kabupaten Bandung 6. Ketua Seksi Dakwah dan Pers Pemuda Muslimin Indonesia WIL, Jawa Barat 7. Anggota GUSYI, Gerakan Ulama Syarikat Islam Indonesia, WIL, Jawa Barat 8. Salah satu anggota pimpinan DPHP, Dewan Pimpinan Harian Daerah, KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Konsulat Jawa Barat. Riwayat setelah menjadi Kristen. 1. Dipenjara selama 6 tahun, 15 Juni 1974 – 4 April 1980. 2. Ditahbiskan oleh GMI, Gereja Metodis Indonesia, sebagai evangelis. 3. Ketua Umum Yayasan Misi Pekabaran Injil Alkitabiah, Direktur Yusuf Roni Krusade 4. Ditahbiskan sebagai pendeta di GKRI, Gereja Kristus Rahmani Indonesia. 5. Mendirikan Gereja Kemah Abraham, GKA. Cerita singkat. Lahir sebagai orang Palembang asli, dididik dalam keluarga Islam yang keras, keturunan langsung dari Pangeran Fathahillah, kemudian aktif memperjuangkan ideologi Islam dan ikut membendung perkembangan agama Kristen di Jawa Barat, kemudian membandingkan Alkitab dengan Al-Quran, dan akhirnya malah lebih tertarik pada Alkitab. Setelah bersaksi di mana-mana, ia ditangkap dengan dugaan menyebarkan risalah kepada umat muslim. Padahal risalah yang dibuatnya hanya untuk kalangan Kristen. Diambil dari buku Pembelaku yang Agung, karangan Kam Yusuf Roni. Catatan, banyak rumor negatif di kalangan muslim yang beredar tentang Yusuf Roni, bahwa dia sebenarnya hanya anak angkat. Keanggotaannya dalam organisasi Islam dibantah, kelakuan masa mudanya tidak baik, dan sebagainya. Mungkin fitnahan ini bertujuan untuk membentengi umat muslim dari kesaksian Yusuf Roni. Adapun yang kita perlu pahami hanyalah apakah kesaksiannya sesuai dengan firman Tuhan dan masalah benar atau tidaknya berita yang negatif tersebut hanya Tuhan yang mengetahuinya dan hanya Tuhan yang memiliki hak untuk mengadakan pembalasan. Amin. Dari Yusuf Roni, seorang yang dulunya Islam, dan ketika dia naik haji, dia melihat ke atas, dan ada salib putih bersinar, sampai di Indonesia dia lahir baru jadi Nasrani, di atas Ka'bah pun salib dijunjung tinggi sampai ke langit. Bayangkan itu. Sejak kecil saya dididik oleh keluarga dalam agama Islam yang sudah menjadi agama turun-temurun bagi keluarga Kemas di Palembang. Saya sebagai anak tunggal yang dididik dan dimiliki oleh seluruh keluarga, dalam arti saya dididik oleh orang tua saya, juga oleh kakek saya dan juga oleh paman-paman saya turut bertanggung jawab mengarahkan saya. Demikianlah sistem kekeluargaan kami, yang saya kenal dan alami sejak kecil. Jadi apabila ada keputusan yang akan diambil mengenai diri saya, maka orang tua saya tidak berhak mutlak, sebab harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh keluarga besar seperti yang saya katakan di atas. Yang dominan mendidik saya adalah kakek saya, karena itu sering saya disebut anak kakek. Note, kakeknya adalah keturunan langsung dari Daeng Aryo Wongso, anak Tumenggung Nogo Wongso, cucu Pangeran Fathahillah, totalnya 10 keturunan dari Pangeran Fathahillah ke kakeknya. Karena saya kagum dengan kakek yang wibawa dan harismanya sangat besar di tengah-tengah keluarga kami, dan dalam masyarakat Islam Palembang. Sejak kecil pun saya sudah cenderung mempelajari agama Islam dan melaksanakan syariat agama dengan baik sampai saya dewasa tetap konsisten. Sebab rotanlah bagian saya ketika kecil apabila saya malas dalam melaksanakan ibadat.
Demikian kerasnya keluarga saya mendidik saya dalam agama Islam, sehingga saya bertumbuh menjadi penganut yang fanatik dalam agama Islam. Setelah keluarga kami pindah ke Bandung, maka saya dimasukkan ke pesantren YPI, Yayasan Pesantren Islam, JLN Muhammad 16 Bandung yang dipimpin oleh Bapak KH Udung Abdurrahman. Saya aktif dalam organisasi muda Islam yaitu sebagai 1. Ketua Umum SEPMI, Serikat Pelajar Muslimin Indonesia, Cabang Bandung. 2. Ketua ISEPMI Wilayah Jawa Barat. 3. Ketua Lembaga Dakwah SEPMI Pusat. 4. Ketua Seksi Pendidikan SYI, Partai Syarikat Islam Indonesia, Cabang Bandung. 5. Ketua Seksi Pemuda SYI Kabupaten Bandung. 6. Ketua Seksi Dakwah dan Pers Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Jawa Barat. 7. Anggota GUSYI, Gerakan Ulama Syarikat Islam Indonesia, Wilayah Jawa Barat. 8. Salah satu anggota pimpinan DPHD, Dewan Pimpinan Harian Daerah, KAPI. Saya aktif dengan gigih memperjuangkan ideologi Islam dalam kesempatan apapun, termasuk membendung perkembangan agama Kristen di Jawa Barat. Namun saya tidak pernah mendapat kepuasan rohani, dan hidup saya selalu gelisah karena rohani saya tidak mendapat ketenangan, bahkan diliputi tanda tanya tentang kepastian keselamatan. Dalam situasi inilah saya terpikat dengan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan yang pasti sehingga sekarang saya mendapat damai sejahtera dari Tuhan dan sekarang ada ketenangan rohani sejak saya terima Yesus sebagai juru selamat. Mengapa saya tertarik kepada Kristen? Saya merasa perlu menjelaskan sebab-sebab saya tertarik kepada Kristen. Apa sebabnya Kristen itu demikian menarik, dan apa daya tariknya, sehingga saya rela melepaskan agama Islam yang saya anut sejak dari turun-temurun, dan pindah ke agama Kristen. Hal ini bukanlah karena daya tarik materi, atau bujukan-bujukan pendeta atau orang-orang Kristen, sebagaimana diduga oleh sementara orang atau pihak orang luar bahwa orang-orang pindah ke agama Kristen, disebabkan karena bujukan-bujukan materi. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa pandangan-pandangan seperti ini sangatlah keliru. Yang benar, ialah karena panggilan dari Tuhan Yesus secara pribadi pada tiap-tiap orang yang dikehendakinya. Sedangkan saya secara pribadi sangat terpikat dengan kepastian keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam ajaran-ajarannya yang tertera di dalam Alkitab. Secara terperinci saya uraikan sebagai berikut. A. Pertobatan dari dosa. 1. Soal dosa. Dosa yang menyerang dan melekat pada manusia tanpa terkecuali, tiada satu manusia pun yang terluput dari dosa. Dan dosa dari dahulu sampai sekarang tetap sama. Apa itu dosa sehingga begitu memberatkan manusia? A. Asalnya dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam bujukan iblis, maka manusia telah hilang segala kemuliaan Allah yang ada padanya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Baca Kejadian 3, 1-6. Maka itulah dosa manusia yang pertama dan akibatnya besar lagi hebat dan hukumannya segera datang. Sebab Adam dan Hawa telah memperoleh sifat-sifat yang suci dari Allah, maka dosa itu datangnya dari luar mereka. Asalnya dari iblis dengan perantaraan ular. Dengan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka segala sifat-sifat yang suci dari Allah itu telah hilang. Karena itu mereka mendapatkan dirinya telanjang, setelah melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang tersebut. B. Dosa warisan. Semua orang telah lahir dalam dosa, maksudnya manusia itu cenderung atau mempunyai tabiat-tabiat dosa, atau karakter dosa, inilah maksud dosa warisan. Maksud dosa warisan adalah kecenderungan manusia berbuat dosa, atau pengaruh dosa itu telah melekat pada hidup manusia secara turun-temurun. Tabiat dosa melekat pada manusia antara lain, menentang kepada Allah, berontak kepada perintah-perintahnya, itulah sifat-sifat manusia. Buktinya dosa bohong, sejak kecil tidak ada yang mengajari berbohong, namun manusia sudah pandai berbohong. Siapakah manusia yang tidak pernah berbohong?
Itulah pengaruh dosa yang melekat pada manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan pengaruh itu terus diwarisi oleh manusia turun-temurun. Dan manusia tidak bisa keluar dari dosa itu dengan segala ikhtiar dan usahanya sendiri. Perumpamaan, orang yang jatuh ke dalam lumpur hisap, makin ia berusaha sendiri, makin dalam ia terhisap. Itulah manusia yang berusaha sendiri, terkecuali ada orang lain yang berada di tanah yang kering dan menolong, barulah orang tersebut bisa selamat. Semua manusia sudah masuk ke dalam lumpur, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, kecuali Tuhan Yesus saja, karena ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Roma pukul 3:10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Pengkhotbah pukul 7:20, sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. C. Hakikat dosa. Dosa harus ditanggung oleh manusia. Manusia harus menanggung segala kesalahan-kesalahannya. Yehezkiel 18:4, sungguh, semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati, karena itu manusia berusaha akan menghapus dosanya dengan berbagai cara, namun sia-sia, sebab pasti manusia jatuh lagi, dan tak luput dari dosanya. Hakikat dosa terletak di dalam hati manusia. Bila hatinya busuk, dia lebih berdosa dari apa yang bisa dilihat oleh manusia secara lahiriah. Dan saya sependapat juga dengan pengajaran Ki Ageng Suryo Mentaram, bahwa segala sesuatu kebaikan atau kejahatan terletak pada hati manusia. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan manusia dari segala dosanya. Yohanes 1:7b, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Lukas pukul 5:24. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sebab itu manusia hidupnya tidak ada damai, di sana-sini terjadi kekacauan karena dosa. Manusia berkeinginan berbuat baik namun tidak pernah terlaksana, disebabkan dorongan hawa nafsu lebih menguasainya. Keinginan daging lebih menguasai manusia, daripada keinginan roh kebenaran. Roma 8:6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, sebab keinginan dosa itulah keinginan daging, nafsu manusia yang melekat pada tabiat manusia. Keinginan daging, kata Yunaninya sarx, maksudnya keinginan hawa nafsu manusia yang tidak dapat dilepaskan oleh manusia itu sendiri. Galatia pukul 5:19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itulah hakikat dosa yang tidak bisa dihindari oleh manusia, dan apakah akibatnya? Roma pukul 6:23, sebab upah dosa adalah maut. Dosa, inilah yang menjadi pemikiran dalam kehidupan manusia, juga dalam kehidupan saya yang ingin mencari kebenaran, dan ternyata hanya dalam Yesus saja ada jalan keluar dari lingkaran dosa. 2. Soal pertobatan. Bertobat adalah bukan hanya kesediaan manusia, tetapi juga karya Allah. Jadi kesediaan manusia dan kehendak Allah harus berpadu menjadi satu. Bertobat adalah ajakan Allah kepada kita. Markus pukul 1:15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dan tawaran Allah harus disambut oleh manusia. Wahyu 3:3, karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Ibrani 3:7-8a, sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sebab Allah datang buat orang-orang berdosa. Lukas pukul 5:32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.
saya merasakan menjadi orang yang berdosa yang amat sangat. Hidup saya dulu penuh dengan kemunafikan, kenajisan dan kekotoran. Biarpun orang memandang saya secara lahiriah saya beragama dengan baik, namun hati saya busuk dan kotor, karena pengaruh dosa yang sudah melekat pada manusia. Saya telah berulang kali berusaha sekuat tenaga untuk hidup berbuat baik, namun hati saya gelisah, tiada damai. Karena itu saya tertarik kepada Tuhan Yesus yang dapat menebus dosa saya dengan pasti, seperti firman-Nya. Yesaya pukul 1:18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Setelah saya menerima Yesus dalam hati, dan bertobat padanya, maka hati saya ada damai, karena kepastian yang sepasti-pastinya dosa saya diampuninya, dan saya menjadi orang yang berbahagia. Roma 4:7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itulah saya merasa tertarik pada Yesus, yang begitu menjamin bahwa dosa saya sudah dihapuskan dengan pasti. Dan saya merasa tidak ada lagi yang dapat menjamin begitu pasti selain Dia ialah Yesus Kristus. B. Kepastian keselamatan, hidup yang kekal. Terus terang saya katakan bahwa sebelum saya masuk Kristen, diri saya sudah diperhadapkan oleh pertanyaan yang timbul dalam hati saya, pastikah saya masuk surga? Sebab tidak ada kepastian dalam agama saya yang dulu, yang bisa menjamin saya pasti selamat dan bila mati kelak pasti masuk surga. Semua hanya mengira-ngira saja. Bila berbuat ini itu dan beramal ini itu, maka kelak mudah-mudahan masuk surga. Atau surga itu, soal bagaimana nanti, masuk surga seperti dapat lotre saja. Namun dalam Kristen, Yesus menjamin dengan pasti. Yohanes pukul 3:16 B, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia menawarkan keselamatan yang pasti bagi manusia. Sebab apa? Dialah juru selamat. 1. Juru selamat Yesus Kristus, dari namanya saja sudah menandakan Dia sebagai juru selamat, pelepas. Yesus dari bahasa Ibrani Jusa, Isa dari bahasa Arab Jasu berarti pelepas atau juru selamat. Sang juru selamat ini sudah dijanjikan sejak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pukul 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Benih perempuan yang menjadi musuh si ular adalah Yesus. Bahwa benih itu akan mengalahkan iblis dan menyelamatkan manusia dari dosa, dari hukuman Allah. Karena itu kelahiran Yesus ke dunia ini adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Lukas pukul 2:11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud, dan Juru Selamat ini telah dijanjikan Allah sejak dahulu kala, dan hanya Dialah yang dapat menyelamatkan. Yesaya 43:11, Akulah Tuhan dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Hosea 13:4, tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada Juru Selamat selain dari aku. Benar hanya Tuhan saja yang datang menjadi anak manusia sebagai Juru Selamat manusia. Sebab manusia sesama manusia tidak bisa menyelamatkan, bahkan justru sering terjadi sebaliknya, seperti kata pepatah mengatakan, homo homini lupus, manusia yang satu akan menjadi serigala terhadap manusia lainnya. Karena itu Yesuslah Juru Selamat dunia. Yohanes pukul 4:42. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Yohanes pukul 4:14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi Juru Selamat dunia, dan Yesuslah Juru Selamat untuk semua manusia. Inilah tawarannya, yang tidak terbatas siapa saja yang mau percaya, dan juga Dia tidak memaksa.
Kenapa saya bisa tertarik dan bahkan hakul yakin pada juru selamat adalah Yesus? Saya ilustrasikan sebagai berikut. Seandainya ada orang yang mengajak dan menawarkan saya pergi ke Amerika. Orang tersebut tidak diragukan kejujuran dan kebaikannya, namun orang tersebut sendiri belum pernah pergi ke Amerika. Tetapi sekarang Presiden George Bush yang mengundang saya untuk mengunjungi Amerika. Tentu saya pribadi akan memilih Presiden George Bush, karena beliau adalah orang Amerika, paling berkuasa di sana pula. Begitu juga ke sorga, saya menerima tawaran Yesus dan yakin masuk sorga. Kenapa? Sebab Yesus datang dari sorga, dialah pemilik sorga pula, sehingga dengan menerima ajakannya, saya, bahkan setiap orang yang percaya kepadanya, akan masuk sorga. 2. Keselamatan. Keselamatan yang ditawarkan Yesus Kristus adalah keselamatan yang pasti, sesuai dengan janjinya. Yohanes 10:9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan menemukan padang rumput. Kisah Para Rasul pukul 16:31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan sekarang janjinya itu ada pada firman-Nya yang disebut Injil, dan Injil itu adalah berita keselamatan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pukul 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Hanya Yesuslah yang dapat menjamin memberikan keselamatan yang pasti. Kisah Para Rasul pukul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan yang pasti inilah yang membuat saya tertawan pada Yesus Kristus, dan saya seperti mendapat permata berlian yang tiada ternilai. Sebab percumalah hidup di dunia ini senang, tanpa jaminan keselamatan yang pasti. Dan setelah saya beroleh keselamatan yang pasti ini, maka hidup saya mendapat ketenangan, kedamaian. Hilang semua kekhawatiran dan kegelisahan saya yang dahulu, apakah saya pasti masuk sorga atau tidak. Tetapi sekarang dengan segala jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka saya pasti bersama-sama Dia di sorga bila saya dipanggilnya kelak. C. Kelahiran baru. Tentang ajaran mengenai kelahiran baru, barulah dalam Injil saya dapati pelajaran ini, sejak dulu belum pernah saya mendengar dan ketahui. Rupanya ajaran tentang kelahiran baru adalah kunci dari kehidupan iman Kristen. Pantas saja dahulu saya berkeinginan hidup selalu suci, hidup dalam kebaikan, tapi nyatanya tidak bisa, disebabkan oleh tabiat dosa itu menguasai hidup saya. Tapi hidup dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, karena itu kita harus dilahirkan kembali. Yohanes 3:3, Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, berarti dilahirkan oleh Roh. Yohanes 3:5-6, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan Roh adalah roh. Kita telah lahir ke dunia ini dalam bentuk daging, tetapi roh kita belum dilahirkan kembali, karena roh kita sudah mati sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Bagaimana caranya supaya roh kita dilahirkan kembali? 1. Dengan percaya dan dibaptis. Markus pukul 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes pukul 7:38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. II Korintus pukul 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang.
Baptisan berarti menanggalkan cara hidup kita yang lama, mematikan ego atau aku kita, dan hidup baru dalam Kristus, hidup dalam penguasaan Roh Kudus. 2. Hidup dalam roh. Hidup yang lama adalah hidup dalam kedagingan. Galatia pukul 5:19:21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sedangkan hidup yang baru adalah hidup di dalam penguasaan Roh Kudus. Dan hidup itu berbuahkan dari roh, yaitu Galatia pukul 5:22:25, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Berarti yang menguasai hidup baru bukan lagi ego atau akunya, tetapi roh Allah itu bertahta di dalam hati, di dalam seluruh kehidupan, hidupnya sehari-hari. Sehingga yang menguasai hidupnya bukan akunya lagi, tetapi Kristus, sebab akunya sudah turut disalibkan, mati, dalam baptisan, dan sekarang yang hidup adalah Kristus. Galatia pukul 2:19:20, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan hidup baru, berarti ada perubahan di dalam Kristus. Perubahan itu ada yang sekaligus, dan ada yang bertahap, dan itu adalah pekerjaan Roh Allah, misteri ilahi. Sedikit saya bersaksi tentang kelahiran baru ini, yang saya alami secara pribadi. Ketika saya bertobat dan dibaptis, saya belum lahir baru secara total, yaitu ego saya masih menguasai hidup saya. Baru ketika dalam tahanan saya merasa ada perubahan yang total oleh Roh Kudus, lahir baru 100% sehingga saya yang lama telah mati, tetapi sekarang yang hidup adalah Kristus. Kolose 3:5a, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Kolose pukul 3:10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Itulah hikmahnya selama saya di dalam tahanan. Penjara itu secara rohani saya anggap sekolah Tuhan untuk mendidik saya. Jadi salahlah jika mereka berpendapat bahwa dengan menahan saya berlarut-larut bisa mengubah iman Kristen saya, karena iman percaya itu datangnya dari Tuhan, maka justru iman Kristen saya semakin bertambah-tambah. II Korintus pukul 4:16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Perkara kelahiran baru ini adalah perkara rohani, hendaknya dengan mata rohani pula barulah kita dapat mengertinya, dan berbahagialah orang-orang yang mata rohaninya dicelikan oleh Tuhan. I Korintus pukul 2:15:16, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. D. Kasih. Ajaran tentang kasih dalam agama Kristen adalah menempati pusat pemberitaan dalam firman Allah. I Korintus pukul 13:13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Sebab karena kasih Allah juga, maka manusia beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Oleh sebab itu manifestasi iman Kristen adalah di dalam mengasihi sesama manusia. Galatia 5:6,
Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia pukul 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena kasih Allah itu terlebih dahulu, maka yang percaya beroleh keselamatan. Yohanes pukul 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu tidak terbatas, dan sangat besar, dan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita baru dapat mengasihi dan mempunyai kasih. Yohanes pukul 4:19. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kewajiban sebagai seorang Kristen untuk memanifestasikan kasih Allah itu dalam sikap hidupnya sehari-hari. Oleh sebab itu apabila gereja memberikan bantuan material atau aksi-aksi sosial, hal ini bukanlah dalam rangka untuk mengubah iman orang yang diberi bantuan, namun untuk melaksanakan ajaran tentang kasih, dan mempertunjukkan kasih Allah itu kepada manusia siapa saja tanpa pilih kasih, karena Allah mengasihi seluruh dunia. Pekabaran Injil. Pekabaran Injil adalah merupakan suatu keharusan dalam ajaran Kristen, karena itu merupakan perintah Tuhan yang tidak dapat tawar-menawar, sesuai dengan Injil Matius 28:18-20 sebagai berikut. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Karena itu Kristen adalah agama misioner atau agama dakwah, yang mempunyai kewajiban buat memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Namun patut diketahui bahwa hal ini bukanlah kristenisasi, sebab pekabaran Injil mengandung maksud dalam 3 bagian, yaitu 1. Informasi, memberikan penerangan dan pemberitaan tentang iman Kristen, tentang jalan keselamatan yang diberikan kepada siapa saja, agar orang mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. 2. Persuasi, menjawab setiap pertanyaan dari siapa saja yang ingin bertanya atau mempertanyakan tentang Yesus Kristus itu, sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab. 3. Edukasi, mendidik umat Tuhan dalam melaksanakan ajaran Tuhan. Hal ini jelas tidak ada kristenisasi, sebab untuk menjadi Kristen atau percaya kepada Yesus tidak boleh dipaksakan, bukanlah hasil pekerjaan manusia, bukan juga hasil usaha penginjil atau pendeta, namun adalah pekerjaan Tuhan, lewat Roh Kudus yang mengubah hati manusia yang dipilihnya untuk diselamatkan. Demikianlah apa sebab sehingga saya tertarik pada ajaran Kristen, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk sebagai gambaran bahwa sungguh saya tertarik pada Kristen karena ajarannya dapat saya terima dalam segala hal, dan inilah pilihan saya secara pribadi. Banyak orang menduga mustahil, saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, apabila melihat latar belakang saya, namun inilah kenyataannya bahwa apa-apa yang dianggap mustahil oleh manusia, akan tetapi apabila Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil baginya. Lukas pukul 16:27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kesaksian. Dalam kehidupan seorang Kristen, kesaksian menempati tempat yang terpenting, sebab kesaksian adalah manifestasi dari pengakuan iman percaya seorang Kristen. Kesaksian seorang Kristen dalam sikap hidupnya sehari-hari dan dalam ucapannya baik secara lisan maupun tulisan, tercermin dan terpancarlah bahwa ia seorang Kristen. Kekristenan tanpa kesaksian adalah kekristenan yang lumpuh. Berarti juga iman Kristianinya kering dan tandus karena tidak ada hujan berkat dari sorgawi.
Kesaksian berarti menceritakan, memberitahukan, mengkabarkan kepada orang lain, agar orang lain tahu segala perbuatan halah terhadap dirinya secara pribadi, apa yang dialaminya sehingga dia menemukan dan mendapatkan kasih Tuhan Yesus terhadap diri pribadinya. Untuk lebih jelas saya uraikan sebagai berikut. A. Kedudukan kesaksian. Kesaksian adalah inherent dari identitas Kristen, merupakan suatu kewajiban yang mutlak, keharusan yang tidak boleh ditawar lagi, sebab kesaksian merupakan realisasi dari pengakuan iman percaya kekristenan, sebagaimana dalam firman Tuhan. Setiap orang yang mengaku aku, Yesus, di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tidak ada pilihan lain bagi seorang Kristen untuk bersaksi tentang iman percayanya. Tetapi kami juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kata-kata harus bersaksi saya garis bawahi, menunjukkan suatu kewajiban yang mutlak. Untuk itu saya tidak berbuat lain, selain harus konsekuen melaksanakan firman Tuhan ini. B. Maksud dan tujuan kesaksian. Maksudnya ialah menceritakan segala perbuatan halah, apa yang telah halah lakukan terhadap kita, bahwa kita telah diselamatkan dari kematian yang kekal. Dari hasil pergumulan itu, dalam mencari kebenaran yang hakiki, maka Yesuslah kebenaran yang sejati, itulah perbuatan halah yang ajaib. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Dengan kesaksian itu kita menjadi saksi Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, Yesus, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahwa orang Kristen harus menjadi terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, menjadi terang dunia berarti supaya orang lain tahu, dan menerangi manusia-manusia lainnya. Dalam hal ini terkandung makna tentang mengabarkan kepada orang lain. Jadi tujuannya ialah memberikan kekuatan impian percaya terhadap sesama saudara seiman agar iman yang lemah dikuatkan, dan yang kuat makin bertambah-tambah, sehingga tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Bersaksi berarti menerangi berarti juga menegur yang di dalam kesesatan, dan apabila yang beriman tidak menegur, maka sanksinya bagi yang tidak menegur ialah hukuman halah. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Oleh dasar-dasar itulah saya berkeharusan bersaksi, menceritakan pengalaman pergumulan di dalam mencari kebenaran yang hakiki, sampai saya mendapatkannya, bahkan mendapat jaminan keselamatan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Sekian dan terima kasih.